iki kudune damkar iki. Mbak, wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is just in my mind. I get sick of that. Kenapa Jepang bisa kalah? Kekalahan Jepang terjadi karena banyak armada perangnya yang dikalahkan oleh sekutu baik di sekitar Pasifik maupun di wilayah Asia Tenggara. Salah satu pertempuran yang cukup memukul di Jepang di Indonesia terjadi di Kalimantan. Proklamasi yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak penting dalam sejarah bangsa kita. Peristiwa ini merupakan pernyataan bangsa Indonesia yang merdeka dan tidak mau lagi berada di bawah penjajahan bangsa lain. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi hanya beberapa hari setelah Jepang menyatakan kalah kepada sekutu. Jepang sebenarnya mulai mengalami kekalahan sejak bulan Agustus 1945, namun mereka masih mampu bertahan dan selalu mempropagandakan kemenangannya meskipun berbeda jauh dengan kenyataannya. Pengaburan bahkan pemutarbalikan informasi ternyata sudah terjadi di masa lalu. Pihak blok poros atau ASEAN yang berhaluan pasif mengalami kekalahan di berbagai front dalam Perang Dunia II. Jepang semakin terdesak oleh kekuatan sekutu di benua Asia. Pihak Inggris, Amerika, dan Australia yang tergabung dalam blok sekutu menyerang di wilayah kekuasaannya dari berbagai penjuru. Jepang yang pada awalnya menerapkan strategi ofensif menyerang Bali pada strategi defensif atau bertahan. Jepang dari pihak Belanda mendapatkan serangan dari pasukan gabungan Australia dan KNIL. Jepang akhirnya kalah pada 21 Juli 1945. Serangan itu tidak hanya menghancurkan pertahanan Jepang, tapi juga menambah beban dari kesengsaraan bagi rakyat. Banyak di antara mereka yang kelaparan karena tidak makan selama berhari-hari. Setelah Jepang menyerah, pihak Australia kemudian membagikan makanan berupa nasi dan lain-lain. Pertempuran di Morotai yang berlangsung sejak bulan September 1944 hingga Mei 1945, pertempuran yang berat bagi sekutu dan Jepang di Asia. Jika pertemuan ditarakan dan Balikpapan yang makan waktu beberapa minggu saja dapat mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia, beberapa pengungsi yang diamankan tentara sekutu ditarakan. Perang Dunia berakhir di Eropa sejak 7 Mei 1945, namun Jepang yang bertempur di Asia masih belum mau menyerah. Bagaimana serangan terakhir kepada Jepang untuk segera mengakhiri perang? Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 16 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Berapa jumlah korban yang terkena serangan bom atom tersebut? Jumlah korban yang meninggal di Hiroshima diperkirakan sebanyak 140.000 jiwa di populasi 350.000 orang di Hiroshima. Sementara itu setidaknya 74.000 orang yang kehilangan nyawa di Nagasaki. Radiasi yang dilepaskan bom ini menyebabkan ribuan orang meninggal dalam hitungan minggu, bulan, dan tahun sejak peristiwa tersebut. Tragedi bom di dua kota ini mengakhiri Perang Dunia II. Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Kesimpulan dari cerita ini, pihak sekutu tidak hanya menyerang Jepang di wilayah jajahan, namun juga di negeri Jepang sendiri.